kalah luar biasa. Karena hanya giveaway doang itu kurang sepertinya. Karena gameplaynya sekarang luar biasa. Dan tentunya buat teman-teman semua, don't forget, jangan lupa untuk drop the like juga. Kita tunjukkan semangat. Kemudian juga keseriusan kita nonton PMPL ID dengan like kita. Sekarang udah di angka 39.000 sekian. Wow. Kita kejar yuk, cepet 100.000. Hari ini pasti bisa dong. Let's Ini go. baru game kedua. Let's go. Game kedua kita di Erangel yang sudah bisa kita lihat kali ini flight path-nya ya standar aja. Cuman dengan flight path seperti ini gue agak-agak punya feeling gak enak sama circle sih. Karena circle kemarin di Erangel kita tahu semua ya agak-agak membagongkan gitu. Iya, sangat endingnya sangat membagongkan. Agak ngejinx ya istilahnya buat para player ya. Apalagi dengan jalur pesawat seperti ini juga harusnya ada pilihan kedua dari Airwolf. Mereka tidak akan menuju ke arah Sostovka Military Base dan sepertinya benar akan menuju ke arah Stalber. Tinggal kita tunggu nih bagaimana circle akan bermunculan. Dan ini dia dari Genesis Dogma bertemu dengan Geek. Kembali lagi ada sebuah kejar-mengejar dengan vehicle, tapi pilihan yang baik dari seorang Dinosaurs untuk melakukan rotasi karena dia berbahaya banget. Kalau ngejar lagi Genesis Dogma tadi dapat rumah. Iya. Kalau dapat senjata ini bisa ke take down. Pastinya ya, sementara dinosaurus sendiri masih belum punya apa-apa kecuali mobilnya ya. Kalau misalnya kita bisa kira-kira mobil versus M4 gitu misalnya atau Thompson gitu. Kayaknya mobil tidak menang. Iya, bisa saya katakan 100% lah kalah. Iya, apalagi kalau ditembaknya dari dalam Nah, kan itu nggak dia. bisa masukin Dan dulu. Dona, Apa? coba lihat. Apa tuh? Itu dia yang bisa kita lihat. Circle pertama yang dejavu banget sama circle di hari pertama kemarin ya. Walaupun gak 100%. Cuman udah ada Pulau SMB di dalam circle. Dan juga masih ada main island atau pulau utama di sana. Jadi ini masih menjadi apa ya? Masih menjadi 50-50. Kemanakah circle akhir akan berada? Betul banget. Ini walaupun kita bisa katakan oh SMB nih kayaknya, tapi ingat ada pernah kejadian kembali lagi ke arah bagian rumah pantai. Tapi kita yang menarik tadi adalah melihat pergerakan dua tim yang sangat cepat dan komit. Dan ini dia Observer, teman gua banget emang nih. Dewa United Steve dan juga dua player dari EVOS Reborn. Dimana dua player turun tapi ternyata Steve kalah cepat untuk mengamankan sebuah jembatan. Karena ternyata Microboy udah mempunyai DP28 dan bahkan dikejar juga sebuah komit yang dilakukan dan langsung menghilangkan Steve saja di bagian bawah jembatan. Sebuah push yang sangat-sangat komit, sangat-sangat luar biasa. Secara perbekalan ini dari EVOS masih kurang banget. Tapi dengan ada DP28 digunakan oleh seorang Microboy, dia bisa mendapatkan satu player dari Dewa. Masih mencari yang lainnya, mungkin ada dua orang. Ternyata tidak ada dan ini akan menjadi end untuk seorang Steve atau Chai Chai dari Dewa United. Oh my God, masih di dalam air, kayaknya harusnya kelihatan kan? Nggak di end dong, wah. Dibiarkan bleeding out begitu aja, Wah. seorang Steve ditinggalkan di bawah jembatan, tersungkur di dalam air. Ini ibaratnya kayak lu udah sekarat kayak gini ya, udah kenok begini, terus megap-megap juga di dalam air nggak punya oksigen. Ini kematian yang cukup menyakitkan ya, naas ya. Naas banget. Kalau bahasa laporan sepertinya ini adalah kematian yang naas sebagai seorang Steve, sangat disayangkan. Harus sudah langsung kehilangan satu player dari Dewa United dan EVOS justru bisa melakukan lootingan lebih leluasa lagi nih Don. Di beberapa compound di sekitaran jembatan. Dan sepertinya Dewa United sudah mengirimkan satu orang, hence tidak ingin terlalu terburu-buru untuk melakukan revive karena memang berbahaya banget. Dan ini justru menjadi sebuah keterbalikan ya. Kalau tadi entah ini akan menjadi bait atau bagaimana. Karena Steve masih bisa di revive loh. Oh tadi my harusnya God. bisa jadi satu kill untuk EVOS Reborn. Oh my God, wait, Why? Steve dibiarkan hingga pixel HP di Oh my sana God. baru di revive oleh Hans dan nampaknya di sisi jembatan sebelah yang lainnya ada pertemuan antara Bigetron, Reptilian dan juga Voin. Kali ini di mana satu kenok ditukar satu kenok nampaknya ya di bawah sana ya dari tim Bigetron Red Alien dan juga Voin. Sementara Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan satu kill pertamanya. Betul banget, dan ini adalah klasik gameplay dari Bigetron Red Alliance ketika zona cenderung atau condong ke arah bagian Sosnovka Island. Mereka akan bergerak cepat dengan melakukan lootingan di sekitaran scrapping area jembatan dan langsung menuju ke bagian pulau seberangnya. Dan kali ini mereka udah cukup aman dan dari Voin pun harusnya agak
falling back ke arah bagian belakang dan menjaga saja melakukan lootingan lagi karena udah kalah secara kuantitas. Ini berbahaya banget kalau mau melakukan kontes dengan Bigetron Red Alliance. So kalau misalnya kita kembali lagi ke fight yang awal tadi antara EVOS dan juga Steve dari Dewa United. Gua kira Steve itu sengaja dijadiin kata lu tadi bait Nah, iya untuk kan? kayak teman-teman dari tim DU-nya sendiri itu mungkin akan melakukan usaha revive, namun di saat itulah tim EVOS melakukan aksinya. Betul sekali. Tapi tidak. Ternyata, tapi yang menarik di sini adalah dengan pandangan kita tadi ke arah bait itu, sebenarnya ada banyak paradigma sih yang bisa dilihat. Karena tadi gue lihat dari gerakan EVOS pun mencari kan Dewa United yang lainnya. Oleh karena tidak ditemukan 3 lainnya, menurut gue ada kecenderungan untuk takut kedatangan player lainnya. Tapi 21 Esport using the new vehicle yang ada di Erangel dan juga Miramar. Ini dia. Hati-hati loh, kalau misalnya anginnya tiba-tiba berkebalikan terus. Saya takut Kayak ini. turbulensi turbulensi. terjadi begitu kan? Tapi kayaknya dengan ketinggian segini belum ada turbulensi yang terjadi. Altitude-nya belum terlalu tinggi iya, ya. altitude-nya Tapi belum terlalu tinggi. dari sebuah teori aviasi ya. Iya. Kalau kita terbang di bagian troposfer yang dimana masih ada cuaca di sana, ini berbahaya banget. Maka kalau daripadanya banyak penerbangan komersil dia biasanya naik ke atas troposfer karena di sana udah gak ada cuaca. Kita bahas apa sih Donna? Oke lanjut ke game aja kalau gitu ya. Loh, make sense. Make sense ya. Make sense Oke. gitu. Karena inilah yang terjadi di PUBG Mobile ini kan kayak ya istilahnya dunia juga Oh gitu iya, kan. betul. Apapun ada di sini. The battleground The ini ya. battleground Betul gitu. sekali. Battleground tapi satu player tidak berada di ground, lebih menuju ke arah scouting bagian udara ya. Untuk mencari tembakan nih dari bagian Novo dan sepertinya masih bisa untuk bertahan. Dan ini dia di tempat lain Aura melakukan sebuah rotasi dideteksi oleh Geek. Tembakin dikit lagi udah cukup low HP di sana tapi jalur baginya lebih cepat ketimbang peluru M4. Tapi ada tembakan lagi dan knockdown dari Kato. Satu peluru terakhir yang mungkin tadi baru mau reload Iya. memberikan knockdown karena no mercy. Itu kayak change-nya 0,01% tapi on point banget. Benar kata lu Betul, tadi, betul. peluru terakhir dan ini adalah akan menjadi sebuah confirm kill untuk seorang Katolisa ternyata ya. Dinosaurus yang tadi mungkin mencoba untuk mengambil killnya enggak, ternyata dikasih aja ke Katolisa. That's it, dan kill pertama, poin kill pertama untuk tim Geek Fam. Betul banget, Geek Fam ID salah satu tim yang bermain di Grand Final cukup baik ya. Bahkan mengawali hari dengan sangat baik, mendapatkan poin yang cukup tinggi. Kali ini men-take down satu play dari Aura. Aura cukup kelimpungan kali ini dan melakukan rotasi di jalur air. Ya. Dengan sebuah kapal yang mereka dapatkan. Tapi kita lihat dari lootingan para player ini belum cukup mumpuni. Dalam artian Jaden hanya punya satu first aid. Health point-nya juga kurang dari setengah bahkan. Dan gue yakin beberapa player lain pun belum terlalu baik secara lootingannya. Dan dari tadi yang kita lihat 21 Esports yang melakukan rotasi dengan menggunakan moda transportasi air, mereka akhirnya udah touchdown nih, touchdown akhirnya setelah tadi dilakukan scouting oleh Oleh seorang Foxy. Fox ya? Banyu. Oh ya. Jadi maksudnya apa Banyu? Banyu. Kok ganti jawab? Tadi gue juga lupa sebenarnya. Tapi Banyu. Banyu tadi yang terbang ya dengan sebuah paragliding. Namanya apa sih itu? Heran sih gue soalnya. Kalau kata pasta itu capung. Capung ya? Capung. Tapi gue heran sih. Banyu kan Air ya. Kenapa Kenapa tahu nih. Emang kita ya. Iya. Cara pikirnya ya. Fist Tos bump. dulu. Terus, namun yang cara berpikirnya mungkin agak-agak mirip juga adalah tim Onyx dan juga tim Eagle 365 ya. Karena mereka sudah bertemu dalam satu titik rotasi. Betul sekali dan seperti Onyx udah melakukan setup. Tapi oke, kita bahas terlebih dahulu dan ini dia bintang. The Scouter maju ke depan. Beat yang sangat baik di mana Powerpunk dari belakang udah bersiap melakukan sebuah shooting ke arah bagian Eagle. Akan ada close quarter combat terjadi, bintang belum sempat melakukan sebuah healing tapi lihat maju bersama, move as a unit, dua knockdown karena Eagle 365 dan mencari player-player lainnya. Ini pergerakan yang menurut gua sangat luar biasa dimainkan oleh Onyx kali ini. Dua ter-take down dan masih ada dua yang menjaga di bagian jembatan tapi setidaknya ini memudahkan mereka untuk menuju ke arah zona berikutnya. Dan zona berikutnya commit ke bagian Sosnovka. Tembakin lagi ke arah depan, just space. Hati-hati, hampir ter-take down. Yes, menyisakan dua player dari tim Eagle 365 kali ini. What a bullish movement yang dilakukan oleh tim Onyx. Ini kita lihat terjadi berkali-kali loh. Tim Onyx ini kayak kalau misalnya mereka sekalinya commit,
udah gitu, all in banget. Namun kalau misalnya kita lihat dari Circle, nampaknya masih sepertinya akan ada kemungkinan yang terjadi untuk bisa membelah Main Island dan juga SMB Island. Tapi untuk saat ini mungkin seluruh SMB akan aman di dalam Circle. Betul banget, ada kemungkinan tapi mungkin kecil banget ya. Tapi bisa saja terjadi, karena kemarin pun di jembatan ya terakhirnya. Jadi kita lihat nanti, tapi lihat komit atau masuknya rotasi dari para player sekarang udah terjadi. Onyx bahkan tidak menunggu lagi di bagian jembatan, langsung masuk ke arahnya. Dan Bonafide bertemu dengan Aerowolf yang berjalan jauh dari bagian Stalbert. Kali ini ter-take down di bagian luar zona. Dan itu dia, the first kill yang masuk ke tangan Bonafide. Dicari 3 player lainnya, 1 orang dari Bonafide dari bagian atas dan Potato. Begitu pun Spauf harusnya udah mulai terdeteksi. Ucup turun dari kendaraannya, tembakan dilakukan ke arah depan, tidak memberikan damage. Bahkan tidak adanya vehicle explosion juga. Potato masih bisa untuk melakukan rotasi. Spauf harus cepat mengikuti, kalau tidak bisa ter-take down 3 player Bonafide. Dan nampaknya bakalan langsung aja dicari pergerakan dari Spauf ini bakalan ketemu ya kayaknya di ujung sana. Sementara itu dari Lichin akan membawakan vehicle-nya untuk mencari posisi dari Spauf, mencari posisi yang lebih enak lagi untuk mungkin mencari terus. Memang ya. harus selalu mencari. Harus mencari terus, iya. Spot yang selanjutnya, spot yang nyaman selanjutnya. Namun lihat 4 player dari tim Bonafide akan langsung movement ke arah Spauf. Spauf masih sendirian aja, dan itu dia bertemu di bagian minimap. Spauf harus sudah mulai kedeteksi. Itu dia Spauf di bagian bagi, ditembaki 2 orang, tidak bisa melakukan apapun. Sangat disayangkan lagi dan lagi. Aerowolf ter-take down di bagian jalur rotasi dan bahkan tidak adanya tembakan balasan. Tapi ada Boom ternyata yang menunggu di bagian pinggir zona. Tembakan ke arah depan ini yang baru gue mau bahas sebenarnya. Boom ternyata dengan zona ke arah bawah selalu melakukan sebuah late rotation. Kemarin korban mereka adalah 21 Esport. Hari ini mereka belajar 21 bahkan cepat melakukan rotasi dengan kapal dan juga menggunakan capung tadi ya untuk terbang. Tapi Boom ternyata tetap mau menjaga di bagian luar dan Bonafide terancam menjadi korban bagi Boom Esport kali ini. Iya, Bonafide pun harus hati-hati ya karena sekali lagi mereka lihat HP-nya masih ping semua, masih belum ada yang fit banget 100% karena mereka sudah kemakan oleh Blue Zone juga dari tadi. Sementara itu lihat Ucup melontarkan peluru-peluru panasnya ke arah Hijrah, namun Ucup pun yang harus diambil oleh Vokar masih dalam keadaan kenok, masih belum bisa di end kali ini ya. Dan akan dilakukan backup dari player-player Bonafide yang lainnya. Sementara tim Boom Esport sepertinya akan melanjutkan rotasi mereka. Betul banget, lagi dan lagi body system yang sangat baik. Ketika kita memang ditembaki oleh tim lainnya, tim kita yang lainnya siap untuk melakukan sebuah covering fire. Dan lagi-lagi Voin menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby ketika bertemu 21 Esport. Dan lihat Circle-nya, oh my God. Circle-nya lagi dan lagi menuju ke arah jembatan kiri. Ini apakah deja vu akan seperti kemarin? Atau justru ada suatu hal baru yang terjadi? Nggak logis sih, ini benar-benar Circle dari kemarin tuh mencondong ke barat, laut terus-terusan ya. Dan ini mungkin menguntungkan untuk tim victim. SG juga yang mungkin sekarang melakukan rotasi dari arah utara. Mereka bisa masuk dari jembatan kiri. Sementara kalau misalnya kita lihat dari di bawah atau di bagian bawah Circle itu terjadi penumpukan yang sangat massal. Betul banget, ini baru zona ketiga setidaknya yang udah sangat ramai. Dan ini dari Genesis Dogma ternyata melakukan sebuah spotting karena 21 Esport. 1 orang tadi dipulangkan ke lobby, 1 lagi udah low HP banget, itu seorang Foxe. Bisakah di revive, harus segera dipegang oleh temannya? Bisakah? Dan ternyata tidak. Foxe harus dipulangkan ke lobby, bahkan Boong pun ter-take down. Ini tapping yang dilakukan oleh Daybot dengan DP28 yang on point banget. Bahkan tidak hanya manusia atau player jadi korbannya, sekarang vehicle pun dipecahin bannya dan 21 Esport akan sulit untuk menuju ke tempat lainnya. Oh my God, dengan 3 player yang masih bersisa dari tim Genesis Dogma, ini mereka masih cukup pede ya karena posisi dari 21 Esports juga udah kepres banget. Sementara itu ada pergerakan dari Hijrah juga dari tim Boom Esports yang sudah di-spot oleh Daybot. Daybot pun akan mungkin ya hiding terlebih dahulu di balik batunya untuk memberikan surprise ke arah player-player dari tim Boom Esports. And that's it, Bombit pun harus menerima damage peluru dari seorang Daybot sendiri. Daybot pun agak-agak kelimpungan karena sudah ada 2 player dari tim Boom Esports yang melakukan pergerakan secara beriringan. Betul banget, tadi adalah sebuah insight juga bagi kita semua ya. Ternyata melakukan rotasi secara bold movement tapi dengan vehicle-vehicle yang berbeda bisa membingungkan kalau musuh kita hanya 1 target
target. Dan tadi Debot tidak bisa melakukan shooting apapun karena dua player tuh Voker dan juga Ikyar. Bahkan Ponbit pun mendapatkan timingnya sama untuk masuk dalam zona. Eagle 365 ada di bagian atas sana ketika tadi dua playernya udah di take down oleh Onyx. Berarti dua tim berdekatan kali ini dan Hijrah masih tertinggal di bagian belakang, belum bisa masuk karena udah dipin down oleh seorang star dari Genesis Dogma Kids. Ya sedari tadi ya. Betul. Ini Hijrah harus cari jalan yang lain. Kalau misalnya biasanya kita bilang cara yang lain, sekarang jalan yang lain. Dan itu dia mungkin jalan yang akan dipilih oleh Hijrah. Dia akan ke spot satu demi sedikit, namun dia memilih untuk lompat. Betul. Air. Sepertinya Hijrah harusnya udah melakukan boostingan. Yap. Dia akan coba berenang dan dia tahu target yaitu seorang star ada di bagian pohon tersebut. Dia akan memutar dan akan naik di bagian tebing lainnya. Kalau Hijrah akan berusaha untuk maju ke arah atas atau mungkin menunggu dulu di bagian bawah dan melakukan healing. Kita akan lihat nanti karena dari Genesis Dogma pun walaupun dekat jaraknya tapi mereka pun harus sesegera mungkin masuk ke dalam zona. 200 meter lah ya, sekitar 200 meter jarak dari Star sendiri untuk menuju ke dalam zona. Namun lihat posisi dan juga move yang dilakukan oleh Star tuh komit banget nungguin Hijrah dari tadi. Namun kita akan beralih ke sisi yang lainnya karena sudah ada huru-hara yang terjadi nih. Nampaknya ada pertemuan antara Aura, Bigetron Red Alien dan juga RRQ. Betul banget, banyak tim kali ini yang udah cepat untuk masuk ke dalam zona dan itu dia boom Hijrah ter-take down oleh zona karena sebelumnya mendapatkan damage yang cukup banyak dari Genesis Dogma, justru DPS yang menghabisi mereka. Tapi lihat di bagian Broken Plane yang ada di military base kali ini berdekatan SG atau Scarlet Gaming dan Bonafide Esports. Dan nampaknya ini kayak mereka bertemu dari tadi ya. Smoke setup pun juga sudah mulai dilontarkan dari tim Bonafide. Sementara itu di sisi yang lainnya Hijrah juga harus ke confirm jadi sebuah kill di tangan Blue Zone. Eagle 365 akan bertemu juga dengan tim-tim yang lainnya. Di sini SG dan juga Bonafide juga akan bertemu. Lihat Bonafide, movement yang dilakukan oleh mereka ini benar-benar pede banget. Sementara itu satu persatu player dari tim SG Scarlet Gaming harus diambil. Yap, betul sekali, beberapa player udah ter-take down, bahkan satu di-confirm menjadi kill. Kita lihat beberapa bold movement pun dibangun. Bonafide agak cukup kelimpungan karena ada Bigetron yang menjaga di bagian sana juga. Sebuah vehicle explosions justru Ucup knockdown karena licin dan dia pun knockdown menyisakan seorang Nox atau Nox sendirian dengan low HP. Tadi mungkin maksudnya untuk membuat sebuah fortingan, tapi licin tadi belum terlalu jauh dari vehicle dan justru membuat sebuah impact yang buruk di titik yang sama. Si SG masuk, begitupun victim juga udah mulai masuk. Ini dia sebuah bencana yang tiba-tiba terjadi bagi tim Bonafide yang sedianya masuk duluan ke dalam zona. Slayer kali ini akan menjadi backstep yang cukup menegangkan untuk tim Bonafide sendiri ya. Pun begitu juga dengan Pinky kali ini. Mereka dalam posisi yang berdekatan, namun akan ada huru-hara juga yang terjadi antara tim SG dan juga EVOS di seberang sana. Sementara EVOS pun juga sudah melihat pergerakan atau posisi yang dimiliki oleh tim Bigetron Red Alien. Iya, betul sekali. Masih ada beberapa predict shot ke arah bagian smoke atau shooting through the smoke untuk mencari hit mark di tempat lain. Onyx lagi dan lagi setelah mendapatkan Oki Ozora. Kali ini knockdown ke arah seorang Steve yang sepertinya mencoba turun dari bagian bukit untuk Dewa United. Sementara waktu di tempat sekitaran military base. Lihat teman-teman sekalian, terjadi penumpukan di compound-compound yang berbeda. Di slope-slope yang berbeda di Erangel 2.0 kali ini. Wah, ini benar-benar menjadi sebuah katastrofi di dalam Sosnovka military base gitu kan. Seluruh player, seluruh tim saling bertemu hadap-hadapan dan juga saling berperang. Lihat posisi Bonafide dan juga SG yang dari tadi samping-sampingan pun sebenarnya masih bisa tahan gitu. Masih bisa bertahan untuk sejauh ini. Namun nampaknya mereka akan masih sedikit menahan posisi masing-masing sebelum mereka mendapatkan momentum seperti itu. Lihat momentum yang dibuka oleh Voker mendapatkan satu knock ke arah tim Bigetron Red Alien. Sementara di sisi yang lainnya Dewa United harus mendapatkan gempuran atas tim Aerowolf Limax kali ini. Iya, betul sekali. Arrow of Limax kita melakukan sebuah backstep ke arah bagian belakang. Hans akan menjadi last man standing untuk menjaga pergerakan dari Arrow of yang mencoba maju ke arah mereka. Dua player udah ter-knockdown. Reynalre seperti akan melemparkan sebuah utility ke arah bagian depan. Hans the Public masih menjaga di bagian sana. Ada sebuah predict shot ke arah depan. Tapi Nate-nya mendekati ke arah Hans. Splash damage diberikan dan Reynalre pulang ke lobby oleh DPS zona. Revive masih bisa untuk dilakukan ke arah player-player dari Dewa United. Tidak! Cai-Cai ternyata DPS-nya udah terlalu sakit
bangkit dan pulang ke lobby. Cryzen, Hands akan menjadi last two man standing dari Dewa United dan akan masuk ke zona kelima yang udah sangat sulit nih Dona. Oh my god, itu tadi kematian yang sungguh amat terasa sangat pedih ya tadi. Cuman berbeda sepersekian detik aja dari Steve sendiri. Namun perperangan pun akan masih terus berlanjut karena masih ada 13 tim yang bertahan sejauh ini di circle yang sudah sekecil ini. Nah ini dia perperangan yang terjadi antara Bonafide dan juga SG Pinky harus dihabisi. Namun lihat ada tim Bigetron Red Alien juga yang menjadi third party yang menghabisi tim Bonafide. Betul banget, tadi Bonafide terlalu fokus untuk melakukan sebuah confirm kill, tidak melihat the last man standing dari Scarlet Gaming yang menunggu di bagian lainnya. Bigetron pun cukup kesulitan untuk masuk karena ada tembakan dari beberapa tim. Aura pun demikian, Dewa United juga ter-take down. Ini benar-benar sebuah storm, ini katastrofi terjadi lagi karena seluruhnya berusaha untuk melakukan rotasi dan banyak tim yang udah menjaga. Dewa United masuk ke arah tempat dari RRQ. Hands the Public ternyata tertembak dari bagian lainnya dari Onyx Esports. Yes, Onyx di bagian sisi yang lainnya ya. Namun kita akan langsung aja terus berlanjut. Fokus kepada perperangan yang terjadi antara RRQ dan juga EVOS di dalam satu compound yang sama. Warung akan langsung menghujani granat ke arah kamar yang sudah disinggahi oleh player-player dari tim EVOS atau Lizard lebih tepatnya ya. Ini dia saling berhadapan antara RRQ dan juga EVOS. Siapakah yang akan mendapatkan war tersebut? War kali ini yang akan langsung aja dijalankan oleh kedua tim kita kali ini. Ini nggak benar-benar never ending fight. Namun lihat Ghost Combat yang terjadi dari RRQ dan juga Lizard yang mendapatkan dua player dari tim RRQ dan langsung aja dikonfirm menjadi sebuah kill. Dua kill yang sudah diambil atau dikonfirm dari tangan Lizard sendiri. What a man show, lagi dan lagi ditunjukkan oleh seorang Lizard. Player yang memiliki kapabilitas yang luar biasa. Bahkan Nate pressure lagi dan lagi masih dikeluarkan ke arah tim RRQ Ryu. Dan mereka berdua yaitu tim dari RRQ. Begitupun dari EVOS, mereka menyadari mereka harus mulai masuk dalam zona. Di bagian tenggara dan selatan dari zona kali ini ramai banget. Zuxi ter-take down bahkan dikonfirm jadi kill. Dan Bigetron Red Alien harus dipulangkan oleh Aura. Aura harus dipulangkan oleh EVOS Reborn. Ini benar-benar sebuah tektok mentektok kill demi kill dari player-player yang tersisa di zona kelima. Yap, ini sudah terjadi konfrontasi massal ya di circle kita yang kelima. Masih tersisa 7 tim yang akan memperebutkan winner-winner chicken dinner. Namun ada Kiryu harus waspada karena sudah ada bintang yang melemparkan granat tadi ya ke arah RR Kiryu guna untuk memberikan pressure juga dari perjalanan yang akan dilalui untuk atau oleh tim RR Kiryu. Betul banget, tapi Onyx udah mengirimkan 2 orang ke depan. Sementara waktu di tempat lain Eagle 365 berhadapan dengan Genesis Dogma Gits yang hanya misalkan 2 orang sekarang baru kelihatan lagi dan langsung memberikan disaster atau bencana ke arah Eagle 365. Last man standing Anthem masih menjaga saja mencari pergerakan dari Genesis Dogma yang keduanya berada di titik yang sama. Onyx sementara waktu kali ini berhadapan dengan Geek yang sudah membuat sebuah defensive line yang cukup baik, tapi Onyx pun cepat tanggap dengan smoke yang dikeluarkan. Yap, dan granat demi granat pun juga langsung aja dilemparkan oleh seorang Kato ya kali ini. Ini Geek ya. Kembali on fire lagi ya di game kita kali ini dan memberikan pressure terus-terusan kepada tim Onyx. Namun nampaknya Nerpeko kali ini keapit atau kepres posisinya dari tim Boom Esports sendiri di sana ya. Sudah mendapatkan 1 demi 1 player dari tim RRQ Ryu. Hanya menyisakan Ikyar seorang diri, the last man standing untuk tim Boom Esports kali ini melawan Nerpeko yang akan dimenangkan oleh siapakah masih belum bisa kelihatan dan that's it. Satu persatu player dari tim RRQ dikonfirm menjadi sebuah kill, namun Nerpeko bakalan langsung aja mencari kill point tambahannya dan that's it. Nerpeko mendapatkan the last man standing dari tim Boom Esports dan memulangkan tim Boom di posisi yang keempat. Lagi dan lagi ya, Nerpeko menunjukkan lagi performa yang sangat luar biasa. Tadi yang pick duluan, yang melakukan scope on duluan adalah player dari Boom yaitu Ikyar. Tapi Nerpeko dengan cepat tanggap refleks yang luar biasa membalikan keadaan. Benar-benar inhuman reaction tadi dari seorang Nerpeko. Namun peperangan sebetulnya sekarang masih terjadi antara Genesis Dogma Gits dan juga Geek Fam ID. Menang secara kuantitas tidak serta-merta membuat Geek Fam ID terlalu terburu-buru maju ke arah depan. RRQ, last man standing, Genesis Dogma 2 player terakhir dan Geek masih full dengan 4 playernya. Wow, Geek
Lagi-lagi kita melihat permainan yang luar biasa dari mereka. 7 kill juga sudah bisa mereka kantongi untuk sejauh ini. Dan dari player-player yang tersisa dari RRQ, Geek Fam dan juga Genesis, Dogma Gates kali ini akan melakukan setup terlebih dahulu. Iya betul banget, ada setup yang sedang dibangun oleh Geek. Tadi kalau Geek melakukan kill ke arah last man standing dari RRQ atau Nerpeko, harusnya ini akan ada sebuah commit push ke arah Genesis Dogma. Tapi karena tadi player kenok yang di kill, jadi Geek pun masih berpikir apakah ini 4 melawan 2-1 atau 4 melawan 3 gitu kan. Oleh karenanya belum terlalu terburu, tapi Nate dari seorang Nichil Connect ke arah Dinosaurs. Kali ini 2 melawan 3. Nate kembali lagi dilemparkan untuk melakukan sebuah confirm, tapi balasan dari Toms memberikan sebuah knockdown juga ke arah Nichil. Daybot akan menjadi last man standing, sementara waktu Geek bisa melakukan revive. Tapi Nerpeko kali atas, spray dibuka kah? Kali ini masih sabar banget Nerpeko sebagai the last man standing dari tim RRQ. Dia harus waspada banget, harus hati-hati. Movement apapun yang mau dilakukan oleh Nerpeko harus dilakukan dengan hati-hati. Betul teman-teman, bisa perhatikan muka dari Nerpeko ya. Ini ada keraguan tersendiri, akankah shoot atau tidak. Ini masih mantekin aja, ini target yang sangat free. Mort juga udah dipantekin ya istilahnya, 2 player udah dideteksi, tapi Genesis Dogma bahkan rotasi dan dibantu ternyata. Geek terknockdown 1, mencari yang kedua. Mort udah cukup low HP, bertahan di belakang sebuah airdrop, tapi justru Nerpeko terdeteksi oleh Nichil. Wah, dibantu justru ditembakin ya. Inilah battleground, inilah battle royale, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sekarang 3 melawan 1 antara Geek Fam ID dan juga Genesis Dogma Gates. Nichil melakukan tembakan ke arah depan, tadi prone lagi, berdiri lagi, mencari sebuah natural obstacle atau pohon, tapi tidak bisa. Dan winner chicken dinner untuk Geek Fam ID. 6, 7, 9 kill dibukukan oleh mereka. Sementara Genesis Dogma dengan 6 kill. Yes, betul sekali. Congratulations untuk tim Geek FM sudah mendapatkan winner chicken dinner kita dengan total